dari kedua hero-nya juga pastinya bisa diperebutkan ya. Apalagi untuk Hayabusa, untuk Ling, untuk Lancelot, ini terbuka dengan cukup lebar bagi kedua junglernya. Dan Pauvius juga di-banning kali ini. Pakito kah untuk Aura Fire atau ada kemungkinan kalau mereka bisa mendapatkan Pakito karena Pakito di tangan Ripo itu juga terlihat cukup merepotkan karena Matt kita tahu sebagai gold laner. Kemungkinan besar di sini Alice ataupun Lunox akan menjadi perebutan untuk gold lane antara Kabuki dan juga Matt-nya. Dan tahan dulu sebentar, last ban bagi Aura Fire. Popol Kupa melepaskan Pakito, Talia. Melepaskan Pakito nih. Iya, harusnya Pakito bakal langsung menjadi kontes sih dan bisa aja menjadi first ban bagi Bigetron Alpha karena udah nggak ada Matilda juga dan yang terbuka Pakito kesempatan besar. Tapi dari Bigetron Alpha mereka lebih milih ke arah Pakito atau Ruby ya. Karena kita tahu Ruby juga menjadi priority pick bagi Bigetron Alpha, tapi Barat justru membuka Pakito kali ini untuk Aura Fire dan langsung aja itu dia diamankan Ranger Mas. Dia ke counternya karena dia di sini mengamankan Barat untuk bisa fleksibel. Entah jadi offlaner, entah jadi jungler, jadi banyak banget yang bisa diamankan. Tapi mengingat kita tahu adanya seorang Barat sebagai melee atau close combat yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha nanti, Lilia was a little girl sudah diamankan untuk mengantisipasi Talia. Lilia untuk mengantisipasi, tapi dengan adanya Barat sekali ini bisa untuk mengcounter hero-hero dive in dari Aura Fire. Entah mungkin kita nggak akan melihat lagi adanya Roger yang pasti ketika dengan Decan Punch dia bisa langsung dimakan dengan Detona Welcome dari Bigetron Alpha. Masih ada Ruby, untuk stopper juga masih ada banyak banget, masih ada Benedetta juga. Kalau misal mau diamankan, atau Ling sejauh ini yang belum di-ban dari Bigetron Alpha maupun Aura Fire, Om Wawa. Sebelum dia Variety. Ling bisa banget kalau mau, tapi itu dia Rafaela, berarti ini Barat jungler. Oh, no. Rafaela dan juga Ling ya, Lingnya di sini kalau di cover Rafaela kita tahu ini bakal sulit ya karena Ling dia dari dinding ke dinding untuk berjalan mobilitasnya tinggi banget dibandingkan dengan Rafaela. Jadi kemungkinan besar kita akan melihat Baratnya sebagai mid laner akan ditempelin oleh Rafaela. Respons Hayabusa untuk third pick dari Aura Fire. Jadi mereka butuh burst damage sebenarnya Aura Fire dan dengan adanya Barat, belum lagi dengan support heal dari sisi belakang, pastinya ini bakal takes time, bakal butuh waktu lebih panjang lagi untuk Lilia nge-burst, untuk Pakito juga nge-burst. Dan kita akan melihat nanti jawabannya di pick yang keempat atau kelima untuk Aura Fire, sementara waktu Ruby kali ini sudah di-banning, satu sisi area yang cukup merepotkan juga. Dan ini dia untuk dua pemain player head to head kita untuk posisi roamer kali ini. Kill participationnya dipegang oleh Ki ya, cukup jauh juga, semua statistik mengarah ke Ki. Tapi sebagaimana untuk Godiva juga langsung direspek, KD tanknya dibuang oleh Bigetron Alpha, Talia. Waduh, iya memang Godita ya, Godivanya, Kaditanya Godiva ini memang sudah terkenal banget, apalagi dengan adanya Link dari sisi Bigetron Alpha. Kadita bakal susah banget untuk di pick off. Kita udah ngeliat nih berkali-kali dari Godiva sendiri. Dia sering banget ketika mulai di dive in langsung rough wave. Dan ini benar-benar pengen dihindarin oleh Bigetron Alpha. Dan Lunox salah satu hero burst down kali ini langsung dibuang. Last ban dari Bigetron Alpha. Mereka masih bisa nge-ban ke arah side lane dari Aura Fire. Mungkinkah Tamus? Atau Alice? mungkin karena Alice. Itu dia Alice. Late game insurance-nya udah dibuang. Ranger Mas. Ini bukan hanya late game insurance, tapi ini adalah sebuah counter dari seorang Barat itu sendiri di late game. Dan bahkan ada seorang Chow untuk seorang Kabuki atau tidak. Flex pick-nya masih benar-benar bisa kita lihat. Ini Chow bisa untuk Kabuki, Chow bisa untuk Godiva. Hayabusa bisa untuk Variety, Hayabusa bisa untuk seorang Kabuki. Jadi Aura Fire masih belum bisa ditebak dan bahkan ini Aura Fire yang akhirnya memberikan pressure terhadap Bigetron Alpha yang harusnya Bigetron yang memilih sedikit pressure di last pick-nya terhadap Aura dan dibalikan. Dan di sini ternyata selamat datang Ko Edwin yang terhormat untuk menemani Bigetron Alpha bertanding. Akhirnya CEO kedua ini gak kalah gaul ya tentunya Opung Wawa ya. Ini Ko Edwin menemani Bigetron Alpha untuk kali ini dan ternyata Aldous di arah gold lane akan coba diamankan oleh tim Bigetron Alpha, Talia.
Iya, Aldous, hero yang jarang banget kita lihat di MPL Season 8 dan bahkan bisa dibilang ini yang pertama kali. Dan dengan adanya Aldous, apakah ini bisa mengincar ke arah hero-hero dari Aura Fire dari sisi backline yang entah mungkin mau mengincar ke arah Lilia atau mungkin ke arah Variety dengan Hayabusanya, tapi yang pasti Aura Fire di sini bakal cukup kesulitan untuk ngepick ke arah hero-hero yang darahnya tipis karena Aldous makin ke late game. Satu kali gebuk aja itu udah bisa kelar hidupnya. Tapi Yuzong untuk dari sisi Aura Fire mau mengincar ke arah backline-nya. Tapi apakahnya bisa dengan adanya Aldous dan juga Barats, Om Wawa? Iya, karena untuk masuk ke backliner ya, mereka harus bisa menang di early sih dari Aura. Ini harus bisa dimaksimalkan banget dengan adanya Pakito dan juga Yujong untuk ke-press gold dan juga di XP lane-nya. Apalagi kan kita tahu banget Aldous baru saja kena adjust juga, dan untuk penambahan dari kontraknya dia sendiri untuk soulnya itu lebih cepat. Untuk dapetin dari minion aja langsung 2 stacknya, jadi lebih cepat lagi progres untuk Aldous ya. Cuman kita bakal melihat siapakah di sini Aldous-nya akan di pressing habis-habisan sehingga dia bakal sulit untuk mendapatkan pasifnya, Ranger Mas. Alright. Tapi ini aku sejujurnya aja kemarin itu ketemu Aldous di rank. Nggak tahu kenapa dia cepat banget. Dan lihat ada teaser M3 tadi di depan sana. Tapi kita bakal menuju langsung ke Lane of the Night. Bigetron Alpha mematahkan dari prediksi para penonton yang sudah di voting di sosial media MPL ID, ataukah Aura yang memantapkan diri untuk mendapatkan kemenangan dengan 2-1 ataukah 2-0. Langsung saja fakta yang selanjutnya akan terbukti di Lane of Dontalia. Yap, langsung aja kita terbang di game yang pertama antara Bigetron dan juga Aura Fire. Sesuai kata Ranger Mas, faktanya bakal kita nanti-nantikan dan lihat bagaimana dari Matt, Aldous dari dulu. Sama seperti Alice, Aldous bener-bener butuh stuck dari lane-nya masing-masing. Tapi apa yang terjadi di sisi lain? Ternyata terjadi first blood. Rainbow-nya berhasil diculik oleh Facehugger. Emang Lilia ini burst damage magic-nya sakit banget, Ranger Mas. Alright, dan bukan hanya itu aja. Di sini di arah top lane bahkan lihat Pak Uce, iklan Pak Uce. Kita nggak tahu nih iklan Pak Uce dari mana. Tapi kalau misalnya sebelum diganti menuju ke arah gaming house, lihat di kiri atas tuh. 2 player dari tim Aura Fire, Cho dan juga Yuzong sudah standby on position, dan ternyata dari sini sepertinya tactical issue yang dirasakan oleh tim Bigetron Alpha, dan untungnya udah ada Ko Edwin ya, CEO dari Bigetron Esport itu di sana, Oppo. Iya, dan ini gold lane berarti ya, Matt yang menjadi arah tujuan untuk Aura agar mereka bisa meredam, agar Aldous-nya nggak bisa terlalu cepat juga untuk mendapatkan stack demi stacknya, karena setelah adjust memang ini Aldous cukup cepat stacknya dengan soul steal-nya dia. Jadi pastinya akan di-ganking terus-terusan, dan kita akan melihat sebentar lagi nih, Talia. Iya, langsung aja kita back to the game-nya setelah ada iklan sejenak. Tapi lihat di arah top lane sudah ada Godiva dan juga Kabuki bersama dengan adanya Facehugger. Match-nya cukup terkepung, tapi Matt masih bisa bertahan di arah top lane. Hanya saja dia nampaknya harus merelakan nih gold shield-nya diamankan oleh Aura Fire. Tapi kayaknya sudah membantu juga mencoba untuk di zoning balik keberadaan dari Aura Fire dari sisi top lane-nya. Dan kali ini langsung berotasi ke arah mid lane. Lihat Keiranya sakit banget. Satu kali hit ke arah Rainbow dan bahkan flick out ke arah belakang. Harus digunakan oleh Rainbow agar tidak terpick off untuk yang kedua kalinya, Ranger Mas. Yes, bahkan di arah bottom lane lihat Keira bakal coba dipukul mundur, botol menuju ke arah belakang karena lihat dengan pinch poison nggak mau terpick off begitu saja. Memiliki rekal gold buff dulu terlebih dari seorang Variety. Dan di sisi lain, Ripo sepertinya bakal coba untuk melakukan clear minion saja. Ripo kali ini dipercayakan untuk melawan seorang Keira, dan betul sekali lihat Keira bahkan tertinggal dengan 1 level dan juga 1 gerobak. Setengah level yang sudah ditinggalin oleh seorang Ripo, dan bahkan Facehugger kali ini membuat Rainbow sedikit terkejut dan terheran-heran. Variety dengan Cross Shadow-nya hanya sedikit menggetarkan saja, sedangkan ada Godiva di depan sana. Seperti biasa, dengan Krakos terkeluarkan oleh seorang Keira, dan Godiva kembali ke arah rumput. Nah, bakal coba dimakan, dan tim jadi juga poker trick, dan set punya nggak bisa pergi dari lidah dari seorang Ripo. Di sisi lain bahkan botol yang dapetin poin tambahan, dan Variety fokus objektif menuju ke arah sebuah turret yang bisa diamankan dengan cukup baik, dan bahkan Ripo udah nggak punya telan lagi, Talia.
Gak punya telennya lagi Detona Welcome, tapi sudah berhasil diamankan dari turtle-nya oleh Variety Objektif Gaming dari Aura Fire. Untuk yang pertama kali berhasil untuk diamankan, ini membuat pertandingan kita sejauh menit kedua memasuki menit ketiga sebentar lagi. Dari segi gold net worth-nya ini masih berimbang banget, dan bahkan dari poin pick off ya 1-1 aja. Ini membuktikan bahwa dengan adanya Aldo, Zimieta sekarang juga cukup kuat ya Umawa untuk menjadi side laner. Iya, apalagi dia nggak diganggu sama sekali. Kita melihat bagaimana Yuzong harus membantu arah dari mid lane-nya tadi. Jadi meninggalkan laning-nya dengan 1 atau 2 kali wave minion aja. Itu sudah sangat-sangat membantu banget untuk Aldous mendapatkan stack pasif dia, Ranger Mas. Yes, bukan hanya itu aja. Di sini para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka bakal fokus objektif menuju ke arah tengah, mencoba dipasar tim fight. Langsung ada Little Wonder, tapi ternyata kali ini tidak ada Tempest of Blade yang untuk dapetin poin. Tapi Tempest of Blade yang dikeluarkan hanya untuk defensif Thalia. Hanya untuk defensif, dan kali ini kembali lagi ke arah belakang sementara Keira mencoba untuk melakukan zoning, mengharat sedikit demi sedikit pemain dari Bigetron Alpha, tapi masih bisa ditahan. Apalagi Ripo tebel banget, dia tanky, apalagi dengan adanya stack yang masih full. Tapi di sisi lain KYY berhasil mengkonekkan Holy Baptism-nya ke arah Variety gagal untuk mendapatkan satu buah punishment ke arah Rafaelanya, dan rotasi lagi ke arah top lane, mengincar dari matnya. Belum ada Shadow Kill yang ini di pop up, tapi itu dia mulai dicicip perlahan-lahan, dan Shadow Kill langsung aja di pop up. Kali ini Mat masih bisa bertahan dari gempuran 3 pemain Aura Fire, Ranger Mas. Yes, dan bukan hanya itu aja. Di arah top lane sana, MATT 2 yang telah dikeluarkan. Tempest of Blade masih coba ditahan. Botol nggak mau terlalu terburu-buru. Botol tidak panik. Botol lebih bermain dengan santai. Dan MATT yang sebenarnya kali ini ada di posisi yang cukup kritis. Kenapa dia sulit untuk farming. Dan bahkan Keira mengganggu pergerakan atas orang Botol. Dengan jab yang bakal dikeluarkan begitu saja. Dan terjatuh ultimate berhasil dari Keira. Mencoba di-cover oleh seorang Godiva. Menuju ke arah bottom lane. Karena ada apa? Ada turtle yang bertengger di depan sana, Thalia. Iya, turtle-nya sudah bertengger dan mulai diamankan oleh teman-teman dari Aura Fire. Kali ini apakah bisa di take over? Sementara itu dua Dragon berhasil connect ke arah Rainbow, mencoba untuk langsung dilakukan punishment, tapi ternyata turtle-nya berhasil untuk di take over. Battle justru yang berhasil mengamankan turtle yang kedua, dan kali ini mau nggak mau Variety harus mundur lagi, mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu, nggak mau terlalu terburu-buru, dan sudah ada Deadly Magic ke arah Keira, tapi tidak ada damage dari poker trick-nya, membuat Keira masih bisa bertahan di lini belakang Ranger Mas. Yes. Dan bahkan take over yang luar biasa bagus. Meanwhile kita melihat Bigetron Alpha mengungguli dari segi goldnya. 1000 gold diungguli dengan 1100 gold. Dan bahkan di arah top lane sana bakal pertukaran pemain antara seorang Kabuki dan juga seorang MATT. Botol nggak punya apa-apa, battle of step menuju ke arah belakang. Nggak ada Tempest of Blade lagi menuju ke arah seorang Botol. Shadow Kill nggak mau dipaksa, menuju ke arah KYY. Dan bahkan Coach Shadow ke arah belakang masih menyelamatkan seorang Claudia. Tidak Detona to welcome to my channel, Thalia. Dia tuh welcome to my channel, tapi lihat dari Keira-nya juga mencoba untuk langsung memberikan pressure, dan Shadow Kill yang berhasil untuk memulangkan seorang Battle ke arah base-nya kembali. Dan lihat Variety kali ini langsung mengamankan dari segi purple buff-nya, dan Link sebentar lagi Battle yang akan respon 10 detik lagi tidak mempunyai purple buff yang cukup berarti bagi Link, dan KP kali ini dari matnya mencoba untuk diharas, tapi masih terlalu tebal, masih terlalu sakit untuk Variety, dan otomatis Aura Fire mereka lebih fokus untuk mengamankan dari segi jungle dan objektifnya terlebih dahulu, Ranger Mas. Yes, di sisi lain Baras juga bakal coba untuk pertukaran 1-1 turret di arah atas dan juga di arah bottom lane, tapi Keira memukul mundur KY dan juga seorang Matt. Dan bahkan di sini para pemain dari tim Bigetron Alpha akhirnya membuat satu buah barter yang cukup adil. 1 ditukar 1. Turret di arah top lane untuk di arah bottom lane, dan dari tim Magic dan juga Pocket Trick dari seorang Rainbow belum masuk dengan maksimal. Bahkan ada Keira depan sana membuat Rainbow memukul mundur dengan spesial escape-nya, dan bahkan Keira jangan sampai tertangkap. Knockout sering dikeluarkan dan bahkan memilih Jab untuk mundur ke arah belakang, melihat potensi tim fight yang tidak cukup baik untuk tim Aura, menarik mundur pasukannya dan memilih untuk objektif gaming, Thalia. Memilih untuk objektif gaming karena kali ini dari turtle-nya juga mulai dikontes dari kedua belah tim. Lihat bagaimana dari Aura Fire dan juga Bigetron Alpha mereka benar-benar ingin fokus untuk mengamankan turtle-nya. Bahkan Black Dragon Form sudah langsung di pop up, Tempest of Blade berhasil untuk mendapatkan turtle-nya, dan Godiva cukup sekarang terkena Deadly Magic. Hilang sudah Rainbow, hilang sudah sebentar lagi Godivanya, dan ini dia dua pemain dari Aura Fire sudah berhasil dihilangkan oleh Bigetron Alpha. Sementara itu Botol menjadi incaran, tapi walaupun demikian lihat bagaimana damage dari seorang Kabukinya sakit banget. Padahal cukup sekarang
sementara Vesager malah justru masih bisa selamat di arah belakang, di backup oleh Pakito dan juga Kabuki kali ini Ranger Max. Yes, diselamatkan oleh seorang Pakuito kali ini Keira. Membuat Vesager kembali balik ke arah BC dengan selamat dan bahkan MATT akhirnya terkena mental dan memilih untuk mundur. Karena kalau tadi MATT memaksakan tinju dibalas tinju, ini untuk saat ini belum cukup adil untuk MATT. Masih dimenangkan oleh seorang Keira. Tapi kalau MATT mengajak tinju dibalas tinju di late game nanti, ini mungkin beda cerita Opung Wawa. Betul sih, karena tadi gak ada yang sama sekali yang melihat ke Matt ya pertama kali. Dia dibiarin saja untuk memberikan free hit. Karena dari Aura Fire pastinya mereka sudah punya kalkulasi bahwa damage yang diberikan oleh Matt ini belum cukup untuk di early-nya. Tapi nanti untuk di late game pastinya sudah akan ada yang mengunci Matt sendiri, Ranger Mas. Yes, bakal team fight dari bottom lane tapi ternyata tidak, langsung aja hantaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Kabuki mempotong, mendinai rotasi dari seorang Bigetron Alpha dengan naganya. Kaye bahkan gak bisa menjemput Rainbow dan bahkan Ripo pun tidak bisa mengcover. Ini bukan hal yang bagus, bahkan di arah bottom lane Vesager bakal dipulangin begitu saja. Kira masih coba menahan pergerakan di seorang Matt dan lihat Matt-nya, tinju dibalas tinju kali ini. Kira udah lumayan nyesek ketika ditabok dadanya oleh seorang MATT, Thalia. Iya, dan lihat bagaimana di area bottom lane masih berlanjut, tapi ternyata enggak, karena Kaye-nya sudah langsung siap untuk membantu. Sementara itu lihat bagaimana Godiva di area mid lane mencoba untuk menunggu momentum siapa yang ingin di-lock dengan adanya The Wave Dragon, dan itu dia Kaye menjadi incaran utama dan langsung aja di backup dengan adik Keira. Cukup sekarat, flick out ke arah belakang dan langsung nge-heal, buru-buru kabur dari serangan para Aura Fire. Masih bisa selamat, tapi Lingnya berusaha untuk melakukan speed push juga di arah top lane Ranger Mas. Oke, tapi kalau kali ini kita bakal lihat di mana permainan dari tim Aura Fire. Sepertinya mereka mencoba untuk melakukan satu buah backdoor yang dimana backstep akan dilakukan terhadap seorang Botol. Lihat Retribution, Botol terkaget, terkejut, terheran-heran, dan Link tanpa blue buff, bagaikan aku tanpa kamu. Terkali itu Ripo mencoba ditendang, Westergan menuju ke arah belakang, begitu telah digunakan, dan bahkan ada seorang MATT menuju ke arah seorang Variety yang ternyata dikawal oleh sang naga bonar. Hantaman benda tumpul ternyata kali ini membuat MATT mengurungkan niatnya untuk mendapatkan satu buah poin tambahan. Jadi pilihan, mereka telah digunakan dan bahkan Shadow Kill tak tercover. Meta berdaya, Matt pun harus tumpang di arah sungai, Thalia. Yap, dan sudah datang juga dari battle-nya. Hampir saja ia ingin melakukan komit, tapi lihat bagaimana kali ini dari Variety juga ingin mau lebih. Mencoba untuk mengincar dari sisi belakangnya, dan Rainbow-nya berhasil untuk ditumbangkan. Kaye kali ini menjadi target utamanya, tapi dari Keira kamu terlalu terburu-buru karena masih ada Ripo di sana. Hati-hati, Anda akan ada satu buah Detona Welcome yang bisa langsung dilahap dan langsung dilempar ke arah turretnya. Jadi lebih berhati-hati lagi dan tarik ulur dari Aura Fire, mengingat sudah ada Lord juga di menit yang ke-11. Lord yang belum enhance tapi bisa banget untuk dijadikan perebutan, dan lihat bagaimana Kabuki terkena dari Holy Baptism-nya. Masih mencoba untuk di buying time aja dan Ripo terlalu sasen di lini terdepan dan bahkan Variety yang cukup sekarat. Shadow Kill lakukan, kayaknya sudah hilang. Kali ini dari Bigetron Alpha hilang satu membernya, begitu berlarang ada Variety yang berhasil dihilangkan. Tapi Lost of Blade sudah langsung dilakukan oleh Battle. Aldosnya menggila, mencoba untuk mendapatkan satu lagi point pick off karena Aura Fire, dan Lord-nya di reset 2 untuk 2 Ranger Mas. Tinju dibalas tinju. Kali ini kita lihat di mana Matt udah memasuki menit yang ke-11. Bahkan Keira pun seorang diri nggak berani mendekat seorang Matt karena itu tinjunya Saitama pun lewat. Sekali tinju langsung mendem ke inti bumi, Opung Wawa. Iya, dan NOD langsung di buy out juga oleh Aura Fire. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya sendiri ya, Battle, War Axe, Demon Hunter, dan juga Endless. Sebagaimana itu seharusnya sudah sangat-sangat mencukupi sekali untuk Linknya melompat ke bagian belakang. Tapi targetnya ini dia yang harus benar-benar pas. Karena Hayabusa bisa kabur, Lilia juga dengan Vesager bisa kabur, masih punya Black Shoes. Jadi harus berhati-hati hingga untuk Aura Fire akan mengandalkan Kabuki, terutama dengan spellnya dia. Tadi kita tahu bagaimana Petrify adalah spell yang cukup menyeramkan, dikombokan bersama dengan Furious Dive, Ranger Mas. Oh my god, lihat. Kali ini ternyata dengan satu buah dua serangan menuju ke arah tengah. Kayak bisa dipilih dan bahkan di sini masih ada flicker ke arah belakang. Kabuki gak lepasin dengan begitu aja. Hilang ditelan bumi dan bahkan foto tapi sampai dikeluarkan. Dapetin satu poin tambahan. Guripa menjadi pilihan. MATT is coming. Lihat. Bubar jalan
untuk Aura Fire. Ngelihat Matt datang, lihat ini abang ganteng satu dengan tinjunya yang luar biasa. Membuat Aura Fire bubar, jalan gerak. Langsung saja mundur Opung Wawa. Iya, kembali ke belakang mau gak mau juga chase fate yang dilakukan oleh Matt tadi sekalian ini untuk membuat pemain Aura Fire mundur kembali ke belakang, reset lagi untuk positioning karena Matt dia masih butuh waktu untuk di late game. Nantinya di sini kombinasi dari Rafaela terus juga dengan adanya Ripo dan Matt ini bakal berbahaya banget karena dua hero tersebut akan sangat sustain di garis depan dengan adanya Holy Heal yang diberikan dari sisi belakang Ranger Mas. Aurat dan bahkan lihat Variety mencoba untuk kabur dari seorang botol yang agak sedikit sulit dan sebuah Godiva melakukan lindung terhadap Variety langsung hilang dari Vegeta juga Pokotrik udah masuk tapi Variety masih coba untuk bertahan. Variety sampai dikeluarkan di Goji begitu saja dan tidak ada shadow kill. Variety terinjak oleh seorang Ripo. Para pemain dari tim Aura Fire agak sedikit porak-poranda. Lihat seorang botol di atas mencoba untuk menunggu momentum, dia nggak bisa turun begitu aja karena dia udah nggak punya tembus upgrade lagi dan memilih untuk objektif menuju ke arah bottom lane. Kira sadar akan hal itu, Kira langsung mundur dan di tengah sana Bigetron Alpha menetralisir kembali permainan yang dia miliki. Aura Fire kali ini agak di posisi yang tidak cukup baik Opung Wawa. Iya, mereka harus bisa memancing dulu sih Bigetron Alpha untuk mengeluarkan skill demi skillnya yang kita tahu Battle akan masuk ketika teman-temannya melakukan team fight. Dan kalau kita intip sekali lagi, Battle juga sudah mulai menyelesaikan item damage yang berikutnya. Dia sudah memiliki Endless Battle, jadi true damage sudah dimiliki oleh Linknya. Split push juga bisa dilakukan Bigetron Alpha. Mereka punya dua jalur sekarang lewat jalur depan. Mereka punya Barats untuk menabrak head to head dengan Aura Fire, ataupun mereka bisa lewat samping karena untuk bagian kiri dan kanannya mereka masih punya Link dan juga Aldous dengan Global Presence ya untuk melakukan split push. Dan Aura Fire dengan hanya mengandalkan Hayabusa ini harus berhati-hati banget dan juga Pakito yang bisa ditelan dengan adanya Detona's Welcome. Kita lihat. Iya, bahkan kita melihat sebentar lagi kita sudah memasuki ke arah mid game-nya. Makin ngedrag ke arah late game ini, Ripo juga mati bakal tebel banget dan lihat perangnya udah pecah lagi. Ripo-nya mencari lini terdepan, mencoba untuk menahan damage dari gempuran Aura Fire. Balik semua dari Aura Fire, gak mau ingin melakukan kontes lebih lanjut karena purple buff-nya juga masih bisa untuk diamankan oleh seorang Battle Lord-nya. Belum ada yang ingin menyentuh, Ripo hanya mencari sedikit stuck-nya aja, tapi lihat dari Keiranya sudah melakukan invasi ke arah seorang Kayeye dan langsung aja diserang dengan adanya Battle dan juga Ripo, tapi Keira masih terlalu sustain. Tapi di sisi lain Ramonia berhasil diculik. Keiranya masih mencoba untuk melakukan cutting ke arah Ripo-nya, tapi ternyata masih bisa untuk ditahankan aja tanpa sebelah langsung dikeluarkan. Nih Variety yang sudah hilang Godivanya sekarang satu hit langsung aja diincar oleh seorang Battle. Tumbang lagi satu pemain dari Aura Fire. Sekarang 3 untuk 3. Akankah Lord mencoba untuk langsung dikomit aja dari kedua belah tim Ranger Mas? Tinju di bawah tinju, dia lihat Kira sedikit kaget dan hilang immortality-nya. Bahkan Kabuki mencoba menyelamatkan dengan sebuah hantaman benda tumpul. Matt gak bisa berdaya, gak bisa bergerak begitu aja. Tapi naganya sepertinya kali ini gak bisa berbuat banyak dan bahkan coba ditumbangin menjadi korban selanjutnya. Satu hilang dan bahkan Botol still survive in the top lane. Oh my god, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa untuk Bigetron yang tandanya ini sudah ada warning untuk Variety. Variety, tidak ada yang bisa kalian pick off dan tidak ada yang bisa kamu pick off dengan instan kecuali Kaye dan juga Rainbow. Cuma ada dua pilihan makanan untuk Aura Fire dan tentunya Aura Fire kali ini agak sedikit kesulitan. Lihat Keira, Godiva di arah belakang, langsung ada ultimate telah dikeluarkan. Tapi ternyata di sini Ripo menahan semuanya. Ripo memilih untuk menunggu terlebih dahulu, mencoba take over. Godiva stand by on position, nggak ada naga dan bakal lihat retribution diamankan oleh siapa? Dan di sisi dari para pemain Bigetron Alpha berhasil melakukan 1, 2 hilang dan bahkan Lord yang mereka amankan berhasil membuat mereka berjaya untuk menangkan team fight kali ini. Talia. Double kill bahkan berhasil, triple kill diamankan oleh Linknya. Battle menggila menyisakan Kabuki sendirian dan lihat bagaimana dari Bigetron Alpha langsung mengamankan dari segi objektif taratnya. Langsung mau one strike push ke arah mid lane-nya dan real time win probability by Samsung Galaxy Ace Series kali ini 68% di tangan Bigetron. Apakah Kabuki masih bisa untuk mempertahankan high ground defense-nya dengan ada satu buah Black Dragon from Kabuki mencoba untuk mendina, mencoba untuk memperlambat, mencoba untuk membaingkan, tapi sudah datang Sombra juga damage-nya terlalu besar dan ini dia dari Bigetron Alpha. They can take the game number 1 Ranger Mas. Alright, mau lihat